Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bengkel Imah. Di video kali ini saya akan berbagi tips ya untuk cara penyerpisan di bagian spiti motor Beat Karbu ya. Jadi kita di sini akan mentutorialkan panduan lengkap cara servis spiti. Oke. Nah, tanpa banyak bicara kita langsung ke proses penyerpisan ya. Nah, untuk pembongkaran di bagian blok kita skip dulu supaya tidak terlalu lama di bagian durasi ya, karena untuk blok mungkin sudah pada tahu ya. Nah, di bagian baut-bautnya di sini, nah bagian ini buka juga ya. Oke, kita skip dulu, tunggu sampai kita bongkar bloknya dulu ya. Nah, oke guys, bisa dilihat seperti ini ya untuk penampakan di bagian spiti, atau bisa dilihat di bagian dalamnya. Di sini template sudah berceceran dan sudah ada kotorannya. Sama juga ini di bagian blok spitinya seperti ini ya. Nah, untuk sekarang kita proses ke pembukaan di bagian spiti ya, atau kita buka dulu di bagian rumah roller. Nah, di bagian rumah roller kita buka dulu ya. Jadi untuk Beat Karbu ini tidak seperti Beat yang sekarang ya. Jadi di bagian ininya ada dudukan untuk tracker. Kalau di Beat Karbu ini dia pakai gigi seperti ini ya. Jadi tidak ada dudukan tracker. Jadi untuk mencopotnya kita pakai ini gear bekas ya. Kita pasangkan dulu. Pokoknya untuk sahabat kalau mau ngikutin cara seperti ini diharapkan hati-hati ya, supaya tidak pecah di bagian crankcase. Untuk yang depan kita buka menggunakan kunci sok ukuran 22 ya. Nah, kita gini-gini dulu, hati-hati. Nah, seperti ini ya. Untuk pembongkarannya hati-hati, jangan terlalu bertenaga, oke? Supaya tidak pecah ya di bagian crankcase-nya. Karena ini kan pakai tracker seperti ini ya. Oke, sudah tercopot. Nah, di bagian ini, nah seperti ini ya. Lalu kita buka di bagian kampas otomatisnya. Kita pakai tracker di sini untuk menahan si mangkok gananya supaya tidak ikut muter pas di. Nah, yang di bagian belakang ini kampas gana untuk motor Beat itu kunci 19 ya. Ukurannya 19. Kalau di Mio biasanya belakang 24 dan di depan di bagian rumah roller itu ukuran 17. Oke. Nah, seperti ini. Kita copot dulu. Nah, untuk pencopotan diusahakan ini samain ya, atau dibarengin bareng. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk bagi yang penasaran ya, nah ini kita pakai Vibel kepunyaan Scoopy 2018 ya, atau sering dibilang Scoopy Donut yang pelak kecil ya. Kita pasang di Beat Karbu. Nah, ini untuk bagian rumah rollernya. Tuh guys, seperti biasa ya, rollernya sudah pada gepeng-gepeng. Nah, ini di bagian rollernya seperti ini.
ini di ukuran 13 gram rata ya. Nanti kita robah. Untuk bagian roller kita turunkan beberapa gram. Oke. Nah, untuk sekarang kita ke proses penyerpisan dulu ya. Oke, kita siapkan wadah seperti ini. Nah, siapkan wadah baki, disimpan. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Kita rapikan kuncinya dulu ya supaya tidak balatak. Nah, oke. Jadi kita akan bersihkan ini semuanya, kita bersihkan. Untuk pembersihan mungkin ya kita skip dulu, nanti untuk pemasangan dan di bagian rollernya kita akan videokan lagi, jadi supaya tidak terlalu lama ya di bagian durasi pembersihan semuanya kita skip dulu ya. Nah, oke, jadi seperti kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah dibersihkan bagian spiti ya. Nah, untuk yang bertanya bersihkannya pakai apa, kita pakai bensin ya. Nah, kalau kita pakai bensin, misalkan kalau pas si bensin kena sama seal ini ya, sama seal-nya, langsung lap saja. Nah, seperti langsung keringkan saja kalau misalkan kena si bensinnya ya, supaya tidak mengembang ya, atau naon atau bekah di bagian seal-nya. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut ke bagian pembersihan blok spiti sama bagian komponen-komponen spiti ya. Nah, kita seperti ini. Kita bersihkan dulu. Nah, ini untuk wadah bersihnya ya. Kita bersihkan dulu di bagian rumah roller seperti ini. Pakai kuas seperti ini enak ya. Lalu kita siram pakai bensin. Nah, sampai bersih seperti ini ya. Jadi untuk yang tidak ada kompresor bisa ikuti cara ini ya. Untuk pembersihannya kita pakai bensin langsung. Nah, seperti ini, lalu taruh di bagian yang bersih. Untuk bagian ini masih bersih ya, kita lap saja, tidak perlu pakai bensin seperti tadi rumah roller. Nah, di bagian kipas kita bersihkan saja dulu pakai bensin ya. Seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini untuk di bagian tutup blok gigi starter kita bersihkan juga. Seperti ini. Oke, bisa dilihat ya, supaya herang mencrang. Di bagian bos masih aman, bersih. Terus kita lanjut di bagian mangkok otomatisnya atau mangkok gana. Nah, di bagian dalamnya biasanya ini suka ada debu bekas gesekan di bagian kampas otomatis. Oke, dalamnya saja. Nah, kita langsung lap supaya kering ya di bagian mangkok. Seperti ini guys. Oke, mudah dipahami ya.
sini untuk gigi starternya ya, atau di sini biasanya disebut gigi granat. Untuk starter bit karbu kita juga bersihkan juga. Seperti ini lalu kita simpan. Nah, kita lanjut bagian ke pembersihan blok seperti ini ya. Untuk di bagian blok seperti ini cara pembersihannya bisa dicoba juga di rumah ya. Nah, untuk karet ininya kita buka dulu si karet ganjal untuk di bagian starter. Oke. Nah, untuk pembersihannya seperti ini ya. Bisa dicoba juga di rumah cara membersihkannya. Kalau di bagian gigi ini tidak dibersihkan ya, karena masih ada stempletnya. Jadi kita bersihkan dulu di bagian bloknya saja yang kotor. Oke. Kita bersihkan sampai sebersih mungkin. Oke. Nah, ini untuk bagian bawahnya. Oke, setelah kita selesai pakai kuas, bisa dilihat ya sangat kotor sekali. Kita semprotkan dulu bensinnya. Untuk menyeret keluar kerak-kerak membandel seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Semoga bermanfaat, bisa dicoba di rumah masing-masing ya. Nah, seperti ini kita proses ke pembersihan selesai ya. Nah, untuk di bagian mangkok, untuk di bagian kampas gana atau kampas otomatis, kita bersihkannya pakai lap saja ya, karena tidak dibuka. Oke. Nah sebelum kita ke proses pemasangan, kita lihat dulu di bagian roller ya. Nah, ini kan tadinya 13 gram rata, jadi untuk pulinya rumah rollernya ini sudah pakai vario ya. Nah, kita pilih dulu yang gepeng-gepengnya kita ganti. Oke. Nah, ini yang bagian gepengnya kita ganti, bisa dilihat kita gram. Nah, ini 13, mungkin sudah ke kukus ya, jadi 12. Oke. Nah, kita silangkan dengan yang 9 gram ya. Kita lihat dulu. Di sini kita ada loler-loler bekas.
kita pakai yang 8 gram rata ya. Nah untuk totalnya kita bisa dilihat 62. Oke, seperti ini ya. Yang tadinya mungkin berapa gram ya, 13 gram rata, 76 kita kurangi jadi 62 ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke pemasangan di bagian collar. Kita lap dulu. Nah untuk pemasangan roller ya, setiap bengkel atau setiap mekanik pasti beda-beda. Kalau cara saya untuk penyilangan seperti ini ya, yang 13 terus yang 8. Oke, kita teruskan 13 lagi, 8 lagi, terus seperti ini ya, 13 8. Oke, bisa dilihat seperti ini ya. Langsung kita tutup. Seperti ini ya. Nah kita congkel dulu supaya tidak goplak. Nah seperti ini ya. Oke, nah untuk di bagian pemasangan roller sudah beres. Kita langsung saja ke bagian pemasangan spiti ya, keseluruhan. Oke, nah kita kesini lagi. Oke, kita lanjut. Oke, setelah rumah roller terpasang seperti tadi ya, lalu kita pasangkan di bagian bos seperti ini ya. Nah di bagian bosnya seperti ini ya, pasang. Nah lalu setelah rumah roller kita pasang bagian pibelnya seperti ini. Lalu di bagian tutup kipas ya, nah seperti ini. Ini di bagian kipasnya ada ini untuk gigi selahannya. Lalu ada ring ya, ring sebelum baut ada ring satu di sini. Bisa dilihat seperti ini ya. Nah seperti ini. Kita pasang ya. Sebelum ke pemasangan di bagian ke kampas otomatis ya atau kampas gana, kita kencangkan dulu di bagian rumah rollernya. Nah untuk cara seperti ini seperti biasa, jangan terlalu gegabah ya, pokoknya berhati-hati lah. Aduh. Nah kita ke proses pengencangan seperti ini, jangan terlalu ambisius ya untuk pengencangannya. Segitu juga cukup bang ya, supaya menghindari lah, supaya tidak pecah di bagian ini ya, kebanyakan atau diganjel. Jadi untuk bit karbu ini kan tidak ada dudukan untuk tracker seperti bit sekarang ya. Nah lalu kita pasangkan di bagian ini ya, bagian kampas otomatis. Aduh rada hese, rada gas ya, sorry.
kita seret ke belakang. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang di bagian mangkoknya. Ada ring. Lalu baut. Oke. Bisa dipahami ya seperti ini. Kita pasangkan di bagian travelnya dulu. Lalu kemudian kita kencangkan ya. Seperti ini. Oke. Nah, sip. Seperti ini. Nah, untuk di bagian gigi granat kita atau gigi starter ini kita kasih template dulu sedikit ya. Kita kasih template seperti ini bagian dalamnya untuk pemasangan seperti ini ya. Jadi yang gigi lemut ini di bagian dalam seperti ini. Nah, oke. Untuk bagian tutupnya bagian sini kita kasih template juga ya. Nah, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Oke, seperti ini ya. Nah, kita sebelum tutup di bagian blok spitinya kita coba dulu dihidupkan ya. Nah, untuk menghidupkan starter ini tekan ya, di bagian ini tekan seperti ini. Lalu kita starter. Oke, lihat. Seperti ini ya. Laknya terlihat bersih. Untuk filenya ini kita pakai Scoopy. Sip ya, bisa dilihat tadi ini posisinya sampai ke atas, mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan blok. Oke. Untuk di bagian ini kita kasih template juga, atau bisa di bagian asnya juga bisa ya, di sini. Nah, di sini juga bisa. Langsung kita pasang dulu ya. Oke, jadi untuk pemasangan baut ya, kalian sudah pada tahu mungkin ya. Untuk yang panjang kita simpan di bagian tengah. Nah, untuk mencoba kita pasangkan 2 atau 3 baut dulu. Oke,
Oke, seperti ini ya. Oke, sip ya. Mungkin kita coba lagi dulu. Mantap ya. Untuk video saat ini ya, untuk tutorial cara penyervisan di bagian sepiti sudah selesai. Teman-teman yang bisa lakukan ini juga di rumah ya, bisa tonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham juga. Oke, sekian untuk video hari ini dari Bengkel Imah. Untuk yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe video atau channel Bengkel Imah ya, supaya tidak ketinggalan info update terbaru. Oke, sekian, semoga bermanfaat dan bisa dilakukan bagi sahabat di rumahnya masing-masing. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.